Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wajhihi wa zuriyatihi wa dzurriyyatil kiram wa ila hadrati talib hazal kitab adkhulu qaribul mujib wa ustadzina wa ustadzatina wa muallimina wa syaulillahi lamul fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para santri dan santriwan di mana saja berada, juga anak-anak saya yang ada di SMA 14 Pengabuan atau Tanjung Jabung Barat yang ingin mengikuti ngaji Fathul Qoribul Mujib. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas masalah istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal siji ibarate fasal. Al istinja utawi cebok ataupun bahasa Indonesianya cebok, membersihkan kotoran yang keluar dari alat kelamin, baik itu yang depan ataupun kubul ataupun dubur, iku wajib minal bauli saking nguyuh wal ghaiti lan ngising. Jadi mensucikan diri itu hukumnya wajib ketika kita itu baru aja buang air besar ataupun buang air kecil. Makanya sekarang ini banyak orang-orang itu sudah agak lupa atau mungkin ya sengaja. Lupanya ini karena sengaja atau mungkin tidak tahu sama sekali. Itu kadang-kadang cuma pakai tangan, kemudian diobat-abitkan, kemudian dimasukkan lagi dalam celana. Ini kalau buang air kecil biasanya gitu. Makanya ini kajian pada malam hari ini untuk mengingatkan kembalilah supaya para santri jangan ada yang melakukan seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan wajib hukumnya mensucikan dari buang air besar ataupun buang air kecil. Ini yang agak biasanya ini kurang diperhatikan ketika buang air kecil. Ini banyak yang kakinya itu diangkat satu, kemudian kencing di mana saja. Makanya nanti etika dalam qadil hajat atau buang air besar air kecil itu nanti dibahas di bagian belakang. Makanya ini hukumnya wajib. Wal afdol utawi sing luweh utama. Wal afdol utawi kang luweh utama iku ayastanjia yen to istinja sapa qadil hajat utawa cewek. Sapa qadil hajat itu adalah orang yang buang air besar ataupun air kecil. Bil ahjari kelawan batu utawa pira-pira watu. Suma utbi'aha mongko nuli denut mbureni apa ajar bil mai kelawan banyu. Ini yang lebih utama. Boleh kita itu membersihkan dari buang air besar ataupun air kecil dengan menggunakan batu. Tapi yang lebih utama itu dengan air. Tapi batu yang bukan digunakan untuk bangunan. Nanti kita sembarangan aja pakai batu bata, pakai batu koral. Yang ini digunakan untuk bangunan. Nah, nanti Pak tukangnya yang marah-marah, kok bau. Ini kotoran manusia atau kotoran binatang kan gitu. Nah, ini wal afdalu ayastanjiya bil ahjari summa udbi'a bil ma. Jadi diikuti dengan air. Mungkin kalau di daerah-daerah kita agak lebih praktis malah menggunakan air. Kalau batunya itu ya dicari yang susah. Mungkin pakai
batu itu bisa, ataupun pakai air juga bisa, atau dengan menggunakan barang-barang yang sejenis. Apa itu barang-barang yang sejenis? Sekarang ini kan banyak yang diproduk untuk membersihkan dari buang air besar atau air kecil itu dengan tisu kering, dengan tisu basah misalnya. Itu boleh, asalkan itu tidak digunakan untuk untuk dimuliakan misalnya kan gitu. Barang-barang itu tidak dimuliakan, memang dikhususkan untuk itu, jadi dibolehkan. Atau mungkin dengan kayu, atau mungkin juga dengan daun. Biasanya kalau peper itu para satri putra ini biasanya pepernya pakai daun. Tapi hati-hati, jangan daun keladi ataupun daun yang gatal itu. Nah, nanti malah justru membahayakan pada diri kita. Wa yajuzulan wenang apa ayat tasira yen tong ringkes sapa mustanji ngalal mai ing atase banyu au ala salah sati ahjarin utawa kelawan telu pira-pira watune. Boleh diringkas pakai air saja boleh, atau pakai batu aja 3 itu boleh. Nah, kalau pakai batu 3, batu 1 itu boleh, misalnya yang mempunyai sudut 3. Nah, nanti 1 digunakan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, nanti yang digunakan lagi di bagian atas. Itu boleh. Tapi mungkin kalau pakai batu, kalau mencret ini agak susah. Masalahnya malah justru ini najisnya sampai di mana-mana nanti. Ya, cukup aja pakai air lah yang lebih praktis. Yunki kang bisa bersihne bihina kelawan salah satu ahjar itu, salah satu ahjar al mahala ing panggonane. Tempatnya itu bisa bersih, makanya ini najisnya najis mutawasito. Jadi membersihkan najis mutawasito itu bisa bersih dari warna, dari rasa dan baunya. Jadi ketika masih ada ini baunya, apalagi kita kadang-kadang itu kalau kukunya panjang, santri yang kukunya panjang ini susah juga nanti bang membersihkannya, malah justru nambah najis di kukunya itu. Nah, nanti dicium tangannya itu masih ada bau kotoran enggak, kalau ada ya cuci lagi kan itu pakai sabun. Apalagi yang sudah beberapa hari tidak buang air besar itu biasanya itu agak lengket baunya itu. Wa iza arada mengko tatkalane ngarepne sapa mustanji al iktisara ing ringkes ngala ahadihima ing atase swijine loro iku mau banyu lan watu falma mongko utawi nganggo banyu iku abdalu luweh utama. Jadi boleh apabila kita menghendaki untuk pakai batu saja juga boleh, pakai air itu malah justru lebih utama. Nah, kalau tempat kita yang paling enak itu pakai air itu aja. Mungkin kalau di hotel-hotel ataupun di ini pakai tisu basah. Itu memang dikhususkan untuk buang itu. Mungkin kalau di pesawat ya tidak ada itu pakai air. Biasanya tisu basah yang digunakan. Nah, ini kaitannya dengan membersihkan najis. Najis yang dikeluarkan dari diri kita sendiri, yaitu baul dan hoid. Nah, sekarang etika dalam kita itu buang air besar. Wa yashtani bulan ngedono sapa qadil hajat istiqbalal kiblati madhep kiblat. Jadi orang yang buang air besar itu etikanya tidak boleh menghadap kiblat. Wastidbaro halan ngungkurne kiblat. Menghadap kiblat juga tidak boleh, menghadap ke Baitullah itu tidak boleh, membelakangi Baitullah pun juga tidak boleh. Fisah ra'i ing dalem tempat terbuka utawa ora-ora, ataupun ini tidak di kamar khusus. Kalau WC-nya itu ada dindingnya, apalagi ada atapnya, ya
itu boleh. Ini udah di kebun, tempat terbuka, madhep ngulon, madhep wetan. Wah, ini ngodak matahari ataupun ngodak malah srengenge itu rembulan nanti. Ya kalau dulu mungkin untuk daerah-daerah kita itu biasanya gitu. Rame-rame lepas buka puasa itu udah buang kotoran ini, kadang-kadang itu kalau udah di kebun diparit. Makanya untuk daerah pesantren kita ini di desanya sudah ada perdanya, tidak boleh buang air besar itu di parit. Nah, nanti ada ini kaitannya. Wa yastani bulan ngedohono sapa qadil hajat al baula ing nguyuh fil ma'ir raqid ing dalem banyu sing meneng. Banyu meneng utawa banyu sing anteng itu nang kolam tanpa ada alirannya itu. Nah, hukumnya makruh. Malah disunatnya itu jauhkanlah dia orang yang qadil hajat ini di tempat air yang ini. Jadi supaya orang makruh. Nah, sunnah malah menjauhkan diri dari tempat yang kayak gitu itu. Ini nguyuh adusin nang kono, nang kolam, nguyuhe nang kolam, cewoke nang kolam. Wah, najisnya nanti sampai di mana-mana ini. Untuk bersihkan badan malah justru muncul najis. Nah, ini ya berokidi. Nah, kemudian wayasitaniba tahta sajaroti. Ngisor-ngisori pokokan almus roti kang wah. Nah, kalau dulu kan hobinya orang Mugamulya ini buangannya itu di bawah pohon kopi, pohon rambi, yang apalagi buah itu ada buahnya. Ini tidak diperbolehkan sebenarnya dengan hukum Islam. Nah, ini etikanya pun juga gitu, bisa bawa kelompok. Coba bayangkan kalau kakak kita sedang naik, bawahnya itu ada tumpukan kotoran, ketika satu tandan jatuh di pas itu, makanya itu nanti bapaknya ataupun kakaknya itu malah jadi misuh itu, tai, ya kan gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, makanya dibuatlah di perdesnya itu. Nah, itu ya di perdesnya itu ada di Perdes Mugamulya itu. Nah, sekarang dibuat. Salah satu upaya pemerintah itu melihat desa itu maju kalau setiap rumah memiliki tempat pembuangan kotorannya itu atau MCK-nya itu bagus. Jadi desa itu berarti sudah maju. Ini banyak TPS itu di tepi parit. Nah, itu ya, tepi-tepi parit. Wah, nah, ini kan limbah itu kemana-mana. Inilah yang menjadi penyebab munculnya sebuah penyakit. Wa fitoriki. Nah, ngisi nang dalan itu ora oleh. Ini banyak hobinya anak-anak laki itu kadang-kadang itu untuk nipu orang lain, buang kotoran itu di jalan malah ditutupi godong. Seneng kalau ada orang yang mijak, yang intip dari rumah. Nah, ketika ada orang mijak itu malah senang. Itu dosa. Nah, ini yang kaitannya dengan hobi anak-anak kecil itu yang degil-degil itu kan kayak gitu. Ada tai sapi lah, kalau sapi itu ora apa-apa ngisi nang dalan itu ora apa-apa, menungso ngisi nang dalan wis. Wadililan gon sing iyup tempat untuk berlindung biasanya dari terik matahari itu. Nah, ini tidak boleh. Di etikanya pun juga tidak boleh itu. Tempat yang biasanya untuk berteduh orang-orang itu ketika ada terik matahari, wah nang kono deh malah disingi gitu. Wah, kan kapok ini tidak boleh. Wasak bilan gon bolongan. Apalagi bolongan yang kaitannya dengan bolongan binatang. Bolongan jangkrik kok uyui kali metu nyewantrap anune kapok itu. Bolongan ula, bolongan yuyu, cepiting kok uyui. Men kapok ini. Ya. Semetu ulane ula kempros pisan. Nah, kemudian etikanya berikutnya lagi wala yatakallamu lan aja guneman sapa qadil hajat.
ngalal bauli ing atase nguyu wal tilat isi ora oleh ngomong-ngomong wedi dekmu iki. Nah, kok suwi men kok batu sih kok. Wis to cangkeme aja anu jare. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Makanya orang itu ketika konsentrasi supaya sungguh-sungguh itu pas sholat. Golek apa-apa itu ketika sholat itu ketemu apa-apa itu. Yang hilang itu. Nomor loro ketika kita itu sedang buang kotoran, wising. Makanya itu bilik merenung kan, ketemu sambil ngeden itu konsentrasi otak, konsentrasi urat-urat semuanya itu menyatu, akhirnya apa yang ada itu ketemu semuanya itu yang hilang. Makanya ini tidak boleh sambil ngobrol. Nah, tapi malah santri putra biasanya itu sambil ngerokok. Mbah, napa mbah? Ya wong ngeden ditekoni. Nah, ini dulu hobi-hobi masyarakat kita itu ketika bulan Ramadan itu buko itu pokoknya rintip di tepi parit. Nah, setelah kita tahu hukumnya, makanya ini perdesnya ini yang harus kita ikuti. Ini guneman ataupun berbicara itu tidak boleh. Wala yastakbiru syamsa lan ora oleh. Nah, apa namanya itu ngadepne srengenge wal qamara lan rembulan wala yastabiruhuma lan ora oleh membelakangi atau ngungkurne karo-karone apa itu matahari dan rembulan. Jadi inilah etika ketika kita itu membuang kotoran. Apalagi kita itu di agama Islam dibarengi dengan berdoa. Setelah selesai kondono, ketika kita mau masuk WC kondono, alhamdulillahillazi adhaba anil adza wa afani. Sebelumnya dino menojo diganggu karo setan wedok, setan lanang. Bayangkan ketika kita itu buang air besar kok randuno, wis sing ganggu itu wong lanang apa ya setan wedok. Tua keli karo dek, karo ketulan, diutik-utik karo kayu kan batuan. Nah, makanya itu kita dituntut untuk berdoa, minta perlindungan kepada Allah, jauhkan dari godaannya setan lanang, setan. Lah nek sing itu santri wedok, sing godo setan lanang gitu. Nah, ini yang degil kadang-kadang santri itu degilnya bagaimana? Ketika temannya itu lagi serius di kamar itu kok suwi ramet akhirnya apa gedor-gedor lawangi. Nah ini akhirnya apa dia berbicara di dalamnya. Boleh kita itu ketika qadil hajat ini berbicara karena ada kondisi darurat, misalnya ada ular masuk atau ada ular yang mau masuk ke kamar orang lain, makanya ini boleh kita itu berbicara. Mungkin sampai di sini dulu pengajian kita untuk pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi santriwan dan santriwati ataupun siswa saya yang ada di SMA sana. Ada berkahnya sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang selalu bersih jiwanya, bersih dirinya, bersih segala-galanya sehingga penyakit tidak ada pada diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم